Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CDM Calon Developer Muda ingin mempresentasikan hasil proyek kami di tema keuangan. Sebelumnya, saya Raffi Fauzan Sanilubis dengan NIM 120, lalu ada Noel Erizon Panjaitan dengan NIM 057, Dava Prawira Akbar dengan NIM 093, Muhammad Ashraf Rizky dengan NIM 105, dan John Rio Ebenezer Siaan dengan NIM 132. Baik, kita langsung saja ke alasan kenapa kami membuat program ini. Kembali kepada masalah kita sebagai mahasiswi kampus yang cukup sulit ketika ingin mengatur pengeluaran serta pemasukan keuangan kita sehari-hari. Salah satu contoh studi kasusnya yaitu teman saya John Rio yang sekitar beberapa hari lagi akan mengadakan date dengan calon pacarnya dan dia bingung berapa banyak pemasukan, apakah uang pemasukan dia cukup untuk menutupi pengeluaran dari date-nya pada hari H nanti. Nah, jadi solusinya kami berikan Dompetku sebagai aplikasi pengatur keuangan yang memiliki banyak fitur mengenai pemasukan, pengeluaran, serta balance dari uang John Rio pada saat ini. Langsung saja kita masuk ke programnya. Saya serahkan kepada Raffi. Nah, untuk kita akan mulai dengan demo terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dompetku. Ketika kita melakukan di sini kita dapat login dengan email dan password dan juga register dengan email dan password juga. Misalnya kita login terlebih dahulu. Nah, ini tampilan home dari dompetku yang dimana dompetku punya 4 fitur utama yaitu dashboard sendiri itu untuk menampilkan income-nya, expense pengeluarannya, sisa uang saat ini yang dimana bakal divisualisasikan melalui pie chart seperti ini. Lalu di transactions itu ada pengeluaran dan pemasukan yang terjadi selama akun ini sudah didaftarkan. Contohnya di sini misalnya ada di tanggal 20 kemarin itu ada makan dengan ini dimasukkan sebagai pengeluaran yang dimana pengeluaran itu 200.000 lalu ada di hari yang sama itu ada gaji kategori itu not available atau NA karena dia merupakan income yang dimana pemasukannya itu 1 juta. Nah, selanjutnya itu ada kategoris. Ini merupakan kategori-kategori yang diinput oleh user itu sendiri. Nah, untuk di report sendiri itu ini tuh laporan keuangan selama sebulan di tahun yang sama. Misalnya di sini sekarang itu bulan Juni, kita bakal pilih bulan 6 Jun. Yang ketika kita generate reports, dia bakal ngeluarin semua pemasukan dan pengeluaran selama bulan Juni di tahun 2025. Di sini pemasukannya itu sendiri ada budget date John Rio itu 500.000 dan ada gaji di 1 juta. Pengeluaran itu expense John Rio hari H date John Rio yang dimana kategorinya itu belanja dengan pengeluaran sekitar 700.000. Lalu ada yang lain-lain juga. Nah, terus di sini ada kesimpulan atau hasil akhir dari pengeluaran pemasukan selama bulan Juni. Di sini total income-nya itu 1,5 juta dan expense itu 950.000 yang berarti sisanya itu net flow-nya itu 550.000. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang 3 pilar dari PBO itu sendiri, yang dimana pertama kita akan masuk mulai dari encapsulation yang akan dijelaskan oleh Noel. Baik, terima kasih Raffi. Di sini saya akan menjelaskan enkapsulasi, yaitu salah satu pilar PBO. Untuk definisi sederhana dari enkapsulasi itu sendiri, yaitu proses menyembunyikan data atau variabel dari akses langsung luar kelas dan hanya mengizinkan akses melalui metode yang disediakan, yaitu getter dan setter. Contoh enkapsulasi yang kami pakai dalam program kami itu ada di kategori. Di sini ada ID dan name, di mana dan kemudian ada juga di user. Di sini ada ID dan email. Kemudian di financial record di sini ada beberapa juga. Di sini ada ID, description, amount, date, dan user ID. Saya kembalikan ke Raffi.
Baik, selanjutnya yaitu ada inheritance yang akan dijelaskan oleh Ashraf. Untuk inheritance kita akan buka di financial record. Di sini financial record itu sebagai superclass atau parent dengan subclass atau anaknya itu di bagian expense, kategori, dan income. Nah, di sini expense itu mewarisi dari financial record yang berisi ada ID, description, amount, date, user ID, kategori. Dan income juga mewarisin dari financial record. Sama kayak tadi juga. Saya kembalikan kepada Rapi. Baik, terima kasih Ashraf. Nah, terakhir dari pilar PBO itu ada polymorphism yang akan dijelaskan oleh John Rio. Nah, di polymorphism itu dari pengertiannya sendiri itu suatu kemampuan dari suatu objek yang dapat merespon pesan yang sama dengan cara berbeda tergantung dengan jenis objeknya. Itu pada codingan kali ini terdapat pada income. Nah, di sini dia terdapat pada dia datanya itu berasal dari parent yang parent itu berada di financial record, itu bisa dapat diubah maupun diganti pada umumnya. Kemudian pada override itu terdapat pada income ya, yang dapat diganti datanya atau jadi public. Saya kembalikan kepada Raffi. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan 3 pilar dari PBO yang diimplementasikan di proyek kali ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.